Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali. Kita masih diberi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang akan kita bahas di dalam kitab Ezra, pasal terakhir dari kitab Ezra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setia, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan bagian firman-Mu, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu, Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, di dalam nama Yesus. Amin. Kitab Ezra pasal 10 adalah pasal yang terakhir. Sangat menarik dan sangat memberkati bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat bagaimana Ezra mengakhiri kitabnya dengan membawa bangsa Israel semua masuk ke dalam sebuah pertobatan. Dengan kata lain, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Ya, sangat menarik. Ya, kita akan melihat bagian ini ayat per ayat. Kita lihat ayat yang pertama, Ezra pasal 10 ayat pertama. Dikatakan di situ, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Kalau kita lihat di pasal yang ke-9, ya, di situ jelas bahwa kita melihat Ezra berdoa untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena dosa mereka yang mereka melakukan kawin campur, yang jelas itu melanggar perintah Allah. Kita akan lihat perintah mana di bagian-bagian terakhir nanti. Tapi yang jelas di sini bagaimana mereka tidak taat kepada perintah Allah. Mereka kawin campur dengan wanita-wanita asing, wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi dalam doa bahkan kita lihat di pasal yang ke-9, Ezra itu bahkan mencabuti rambutnya, jenggotnya, dan mengoyakkan jubah dan pakaiannya. Kalau kita melihat ini menandakan sebuah ratapan yang luar biasa, ya, hancur hati yang begitu luar biasa, ya. Bagaimana Ezra berdoa bagi bangsa Israel yang telah jatuh di dalam dosa, ya, seperti itu. Waktu saya baca ini ulang, ini sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa? Ya, bagaimana seringkali pada saat kita berdoa, khususnya untuk orang-orang yang kita tahu mereka jatuh dalam dosa atau tinggal dengan kedagingan mereka begitu luar biasa, dan kita berdoa bagi mereka, dan seringkali Tuhan, doa beta ini didengar kosonde. Apakah nanti ada perubahan kosonde terhadap orang ini? Karena beta berdoa juga tidak ada perubahan. Atau bahkan kasus lain seperti kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi yang mungkin dalam penderitaan, atau kita berdoa untuk situasi yang kita alami yang begitu sulit. Kita berdoa, Tuhan, ini ada perubahan kosong. Di sini Ezra pada saat dia berdoa dikatakan di sini dengan sangat jelas, ya, sangat jelas, ya. Orang banyak datang sama dia, berbondong-bondong datang, ya, kepada Ezra sambil menangis dengan keras-keras. Mereka menangis, ya. Itu yang terjadi. Kenapa mereka datang kepada Ezra dan menangis? Kita lihat di bagian berikutnya, di ayat yang kedua, ya. Maka berbicaralah Sekaya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Kita akan melihat beberapa hal di sini yang sangat menarik. Yang pertama yang terjadi adalah kenapa mereka datang banyak-banyak, menangis keras-keras datang kepada Ezra. Yang pertama karena ada pertobatan yang luar biasa. Ada pertobatan yang luar biasa di sini. Itu yang terjadi. Jadi waktu kita berdoa, ya, di dalam doa ada kuasa dalam doa, ya. Makanya penting orang Kristen, orang percaya tinggal di dalam jam-jam doa mereka, tinggal dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, saat teduh, persekutuan dengan sesama orang percaya di dalam jam-jam doa yang ada sangat penting. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam doa. Orang mungkin anggap remeh dengan doa. No, doa sangat penting. Bahkan kemenangan Kristus, ya,
itu terjadi pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Ya. Doa sangatlah penting dalam kehidupan orang percaya. Ya. Di sini ada pertobatan. Kenapa saya berani katakan ada pertobatan yang luar biasa? Yang pertama, di situ mereka sadar mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka sadar mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan dengan apa? Dengan mereka kawin campur. Kenapa? Firman Tuhan jelas di dalam Ulangan 7 ayat 3. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Di dalam Ulangan 7 ayat 3. Ya. Dan di dalam Yosua 23 ayat 12 sampai 13 juga katakan seperti ini. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada peringatan di sana yang diberikan, ada perintah yang jelas diberikan. Kenapa? Karena kalau dilakukan ini yang terjadi padamu. Kalau engkau kawin mengawin, ini yang akan terjadi. Mereka jadi jerat pada dirimu sendiri, dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada umatnya. Tapi apa yang terjadi? Umatnya melanggar perintah Tuhan dan mereka kawin mengawin. Tetapi di dalam dosa mereka, Esra berdoa. Ya, sampai pasal 9 kita lihat dia mencabut rambutnya. Siapa di sini yang mau berdoa untuk kita tahu orang yang jatuh dalam dosa atau pergumulan sampai kita cabuti rambut satu-satu? Atau siapa di sini pernah cabut rambut putih? Sakit sekali toh? Bayangkan ini semua rambut itu dia cabuti, jenggot dia cabuti, sangat mengerikan. Tapi itu yang Esra lakukan. Ya. Kenapa? Ya. Karena dia ada hancur hati, ada ratapan yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang bangsa Israel lakukan, kawin mengawin dengan wanita-wanita asing. Ya. Dan dia bergumul. Dia tahu di dalam doanya ada kuasa yang begitu luar biasa. Siapa yang terjadi? Orang-orang Israel, orang di sini kita lihat mereka datang, ya, mereka menangis keras-keras, dan di sini jelas ada pertobatan. Mereka mengaku, ya, di sini dikatakan mereka mengaku, ya, mereka sadar mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan dan mereka mengaku dosa-dosa mereka, ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka sadar ada pengharapan di dalam pertobatan. Yang kedua, ada pengharapan di dalam pertobatan. Mereka tahu mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mereka tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan setia dan adil. Ya, pada kita mengaku dia Tuhan setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ingat bahwa pada saat kita sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan, jangan malah lari darinya. Jangan malah tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang ke persekutuan dengan alasan mengasihani diri sendiri dan berkata, "Woi, beta sudah layak, Tuhan tidak mau terima beta." Itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat kita kembali kepadanya, dia selalu menerima kita. Ingat kisah anak yang terhilang, betapa jahatnya dia kepada orang tuanya yang dia lakukan. Dia minta harta bagiannya, dia pergi berpoya-poya, dan apa yang terjadi? Hancur hidupnya, uang habis. Ya, dia harus bekerja memberi makan babi dan makan dari makanan babi. Dan apa yang terjadi? Dia sadar dia begitu jahat dan dia kembali kepada bapaknya. Dan itu yang harus kita lakukan pada saat kita tidak berlaku dengan setia, pada saat kita tidak setia dengan Tuhan. Jangan malah berhenti mencari dia, jangan malah tidak mau ke persekutuan yang ada, gereja. Jangan, pergi, ya, mengaku kepada Tuhan. Karena dia Tuhan setia dan adil yang sanggup memulihkan, mengampuni dan memulihkan saudara. Ya, karena itu Tuhan kita, Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, ayat yang ketiga,
Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Wow, di sini kita melihat ya, mereka berjalan dalam pertobatan mereka. Ya, setelah mereka datang ya kepada Ezra dan mereka mengaku, mereka tahu, mereka sadar tidak setia dan mereka mengaku ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan ya. Dan di sini kita lihat bagaimana mereka berjalan, mereka melakukan ya pertobatan itu, berjalan dalam pengakuan mereka ya. Yang pertama kita lihat mereka membuat perjanjian dengan Allah ya. Mereka sadar pertobatan mereka harus mereka mulai dengan datang kepada Tuhan ya. Yang kedua, mereka mengusir perempuan dan anak-anak mereka ya. Waktu saya baca ini, saya punya anak ya, umur 1 tahun, hampir masuk 7 bulan, namanya Graciana Joanna Grace Pani, dan saya begitu sayang sekali sama dia. Saya nggak bisa bayangkan ya, pada saat mereka harus memerintahkan wanita ini dan anak-anak mereka untuk pergi ya, sangat berat. Saya tahu itu sangat berat dan itu betul-betul sangat menyakitkan ya. Tetapi di sini yang begitu luar biasanya ya, ketaatan mereka akan firman Tuhan itu lebih utama, itu lebih utama ya, seperti itu, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dan itu yang harus kita miliki. Bukan berarti saya uji, tidak. Nanti kita akan bahas, ada bagian di dalam perjanjian yang baru kita bisa belajar daripadanya nanti. Kita akan lihat bagian di bagian terakhir. Tapi di sini kita lihat fokus kepada bagaimana mereka lebih taat kepada firman Tuhan ya. Ketaatan kepada Tuhan ya. Walaupun mereka lakukan, walaupun itu berat sekali bagi mereka, sesuatu yang berat ya, sesuatu yang sangat tidak mudah, dan memang benar ya, tidak mudah untuk melepaskan kedagingan, kebiasaan kita yang jahat, yang kelakuan kita yang tidak setia ya, sangat tidak mudah ya. Saya ingat sekali dulu waktu saya belum kenal Tuhan ya, saya melakukan beberapa hal yang sangat tidak mudah, seperti mabuk-mabukan dan masuk ke dalam dunia yang gelap, dan waktu ingin lepas dari itu tidak mudah. Tetapi waktu saya mengenal Tuhan dan tahu itu menyakiti hati Tuhan ya, dengan saya lakukan itu tidak setia kepada Tuhan, saya putuskan untuk berhenti, walaupun sangat sulit untuk meninggalkan, melepaskan itu semua. Tetapi mana yang kita lebih pilih ya, taat firman Tuhan atau yang tadi membuat kita tidak setia? Karena percayalah ya, Tuhan akan memampukan saudara untuk melepaskan itu semua, dan saya rasakan itu secara pribadi. Yang ketiga, kita lihat di sini tindakan mereka didasari oleh firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan di dalam perjalanan pertobatan mereka tidak seenaknya dewi, orang Jawa bilang, atau semau mereka sendiri, tapi mereka lakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Wow, itu yang harus kita lakukan. Setiap tindakan kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita lihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang keempat, ayat keempat, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkan hatimu dan bertindaklah. Kuatkan hatimu dan bertindaklah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan seringkali kita lihat dalam Alkitab, Tuhan sendiri berkata kepada kita, kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Untuk kita menguatkan hati kita di dalam Tuhan ya. Saya tidak lupa setiap kata yang kepada adik-adik yang Tuhan izinkan untuk saya bimbing di dalam Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, never lose heart, atau jangan pernah tawar hati kepada Tuhan ya, kepada setiap situasi yang terjadi, tetapi kita menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Karena percaya situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena Dia tahu kita sanggup untuk melewatinya. Kalau kita lihat mungkin orang lain, kita sering berkata mungkin, weh kak, kenapa dia semua orang percaya tidak alami yang beta alami ya. Saya pernah ingat sekali ada seorang yang berkata itu kepada saya, kak, kok nggak adil,
Yang satu orang percaya juga hidupnya aman-aman saja. Beta orang percaya kok hidup beta begini. Lalu waktu saya berdoa, saya lihat dan saya bertanya kepada kakak-kakak rohani yang ada bahkan dalam hidup saya, mereka berkata sederhana, ya karena mungkin kalau kamu diposisikan di mereka atau mereka diposisikan di hidup kamu, mereka nggak kuat. Tuhan tahu itu. Dan pada saat kamu ada di posisi itu, karena Tuhan tahu kamu kuat untuk melaluinya, karena Dia yang menguatkan kamu. Dan itu memberkati saya dan itu yang saya bagikan kepada mereka. Ya, pentingnya untuk kita menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Yosua pada saat dia ingin masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, di pasal 1 saja di kitab Yosua, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, penting untuk kita menguatkan hati, meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam, dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Wow. Sekali lagi penting bagi mereka melakukan apa yang sudah dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan di Ulangan 7 tadi ayat 3, Yosua 23, 12, 13 tentang bagaimana mereka nggak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa wanita asing yang ada di sekitar mereka. Karena itu akan menjadi jerat bagi mereka. Ya, seperti itu. Ya, karena memang sangat penting kita menyadari untuk kita melakukan, kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Ya, kita bukan hanya untuk mendengar, tapi kita melakukan sama seperti mereka bangsa Israel. Ya, sudah diberikan firman dengan sangat jelas untuk tidak boleh kawin campur di Ulangan 7 ayat 3 dan Yosua 23, 12, 13 sangat jelas di situ. Ya, tetapi sayangnya mereka tidak melakukan. Tapi di sini kembali Ezra membawa bangsa Israel kepada Tuhan dan diingatkan untuk waktu kamu sudah dengar firman Tuhan nggak boleh ini, lakukan. Dan bagi orang percaya itu sangat penting. Pada saat kita dengar tidak hanya jadi pendengar firman Tuhan, tapi kita hidup di dalamnya melakukan firman itu. Yakobus bicara keras soal ini. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia dalam perbuatannya. Sampai di sini yang mau berbahagia dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, saya percaya saudara semua yang mendengarkan saat ini mau, ya, dan saya juga mau bahagia dalam setiap perbuatan saya. Apa kuncinya? Dengar firman, do it, lakukan. Itu kuncinya. Ya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-6 sampai ke-8. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia, pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Kelihatannya di sini sangat harsh ya, sangat keras ya, sangat wah kok bisa sampai diancam seperti itu, sampai keras seperti itu ya. Dan saya lihat di sini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ketegasan dari Ezra yang kita lihat. Kenapa? Kerinduan yang besar membawa bangsa Israel masuk ke dalam pertobatan tadi. Ya, masuk dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dan ini harusnya pemimpin rohani miliki. Sebagai pemimpin rohani yang terkadang membutuhkan tindakan keras untuk membawa orang masuk ke dalam pertobatan. Tapi bukan berarti kita buat seenaknya pada mereka yang sedang bergumul dalam dosa atau sedang bergumul dalam ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Bukan berarti tinggal seenaknya, tapi ada rule juga yang harus dilakukan di situ sangat jelas.
Sama seperti Esra, pertama undang mereka dulu, tidak langsung marah-marah, tidak. Undang mereka dulu yang tidak mau datang, baru ini konsekuensinya. Dan itu yang terjadi, itu yang harus kita bagikan kepada mereka. Ada konsekuensi kalau mereka tidak mau taat pada firman Tuhan. Ada konsekuensi. Karena memang selalu ada konsekuensi. Firman Tuhan dan perjanjian baru jelas. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dalam hal perbuatan, tindakan kita. Ya memang kita waktu kita jatuh dalam dosa tidak langsung neraka, tidak langsung kita berarti masuk neraka, tidak. Tetapi ada konsekuensi dari apa yang kita buat. Ya, sama kita melakukan paku di dinding. Kita bisa sudah buang pakunya, tapi bekasnya tetap kelihatan. Ada bekas di sana. Sampai kita harus cor, tambah lagi. Ada proses dalam pemulihan. Ya, dan percayalah saudara tidak mau masuk dalam konsekuensi dari apa yang kita buat, masuk ke dalam penderitaan yang mestinya kita nggak harus lalui. Ya, jadi waktu kita ya dengar firman Tuhan, teguran khususnya, masuk dalam pertobatan, nggak boleh tunda-tunda. Ya, ayat yang ke-9 sampai 11. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan 9, pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing itu. Wow, luar biasa di sini. Ya, di sini mereka harus memisahkan diri mereka dari istri-istri kafir, ya, dari istri-istri asing yang tidak mengenal Tuhan, ya. Ya walaupun ini sekali lagi menyakitkan untuk dilakukan dan sangat-sangat besar seperti yang saya katakan tadi, ya. Tapi demikian pula, ya, mereka tetap harus memisahkan diri mereka dari perempuan-perempuan ini yang akan mengakibatkan dosa, ya, bagi mereka. Ya seperti itu. Sama dalam kehidupan kita, sekali lagi kita harus memisahkan dosa-dosa atau tindakan-tindakan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya. Memang tidak mudah. Kadang kita punya secret sin atau dosa rahasia atau hobi, ya, hobi seperti itu, ya. Ada dosa-dosa hobi yang sering kita lakukan, kesukaan kita yang orang lain tidak tahu. Tapi percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan ingin kita masuk ke dalam pertobatan. Walaupun sangat susah, tapi Tuhan sanggupkan. Digambarkan di dalam perjanjian baru seperti ini. Ya, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan itu, kita harus kita lakukan. Ya, seperti itu. Di dalam Matius 18 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan berbatang buah. Wow, di sini bukan berarti pada saat tangan kita berdosa putuslah, atau pada saat mata kita lihat sesuatu yang jahat dosa langsung cabut sah. Bukan. Di sini Yesus menggunakan bahasa yang sangat keras, yang sangat mengejutkan agar kita dapat melihat betapa seriusnya dosa. Pokoknya betapa ngerinya itu dosa. Ya, jangan anggap main-main. Ya, seperti itu. Bahwa kita harus mengambil tindakan yang radikal, tindakan yang keras untuk mengeluarkannya dari kehidupan kita. Meskipun itu sangat sulit. Bagaimana kita terus meminta kepada Tuhan untuk kita lepaskan. Itu bisa lepas dari kehidupan kita. Karena sama seperti zaman Esra, mereka harus lakukan itu. Siapa di sini yang muda usir istri dan anaknya? Sangat-sangat berat. Percayalah saudara. Dan begitu juga mungkin ada di antara saudara saat ini, WK, enak buat kakak omong, tapi beta untuk lepas dari ini sangat-sangat berat. Iya, benar. Tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari segalanya, yang memampukan saudara. Dengar firman-Nya, lakukan. Dia akan memampukan saudara di sana. Ya, dia akan menguatkan saudara di sana. Ya, seperti itu.
ya, dia akan mampukan saudara melepaskan karena seriusnya dosa, dampak yang dosa buat. Dan karena dosa juga Yesus harus disalibkan di atas kayu salib. Buat apa? Menanggung dosa saudara dan saya. Apakah itu tidak sesuatu yang luar biasa? Ya? Apakah saudara masih mau bermain-main dengan dosa? Kita akan lihat itu lebih dalam di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban bagi kami melakukan seperti yang katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang karena dalam hal itu kami tidak banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang mempelai istri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Ya. Kita lihat bagaimana karena situasi yang memang tidak memungkinkan, hujan yang sangat ngeri, dingin yang sangat mengerikan, jadi mereka meminta untuk biar diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Tetapi di bagian ini, di bagian akhir kalau kita lihat, ada kata sampai murka Allah, ya, yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Wah. Dosa memang selalu membawa murka Allah. Karena dosa, Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Ya, makanya bahkan karena dosa Yesus harus rela menanggung penghukuman dosa itu bagi saya dan saudara. Ya, makanya penting untuk kita tidak bermain-main dengan dosa, tidak anggap remeh dengan dosa. Weh, nggak apa-apa, beta masih muda, beta hidup seenaknya. No, saudara tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Percayalah. Ya. Beberapa saat yang lalu, baru-baru ini juga saya menghadiri dua acara pemakaman dari sahabat kami, saya dan istri saya Eva. Yang satu masih berumur 29 tahun, ya. Yang satu juga saya umurnya tidak tahu pasti tapi sangat muda. Ya, mereka meninggal begitu cepat dan tiba-tiba. Itulah kehidupan. Ya, kita tidak tahu kapan. Dikatakan di Yakobus, hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan langsung lenyap. Pertanyaannya, siap nggak kita mengakhiri hidup di dunia ini dan kita yakin kita sudah memiliki kehidupan kekal? Kalau tidak siap, saudara harus berdoa, ya, datang kepada Tuhan dan lihat kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Ambil, terima itu, karena Dia sudah berikan kepada saudara. Pengorbanannya di atas kayu salib sudah cukup membawa saudara masuk dalam kerajaannya di surga. Apa yang Dia lakukan di atas kayu salib itu, pengorbanannya, kebangkitan yang Dia berikan kepada saudara, sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan bermain-main dengan dosa. Ya, jangan jadikan dunia ini sebagai playground, taman bermain saudara dengan dosa. No. Di dunia ini bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita dalam kehidupan yang sesungguhnya, tempat kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Karena warga kenegaraan kita yang paling utama adalah warga kenegaraan surga. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa kita dikatakan strangers atau orang asing atau pendatang di dunia ini. Artinya kalau pendatang berarti datang untuk pergi lagi. Dan memang benar, dunia ini sangat singkat waktu kita. Ya. Karena kehidupan kita yang benar, yang sesungguhnya adalah di surga, di dalam kekekalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke. Ayat berikutnya, ya, ayat 15. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sebetai orang Lewi itu. Ya, jadi ada perlawanan juga. Saya tidak tahu pasti kenapa mereka menentang perkara itu. Mungkin ada beberapa penafsir berkata mereka anggap itu terlalu kejam, ya, terlalu kejam, ya. Jadi mereka tentang itu perkara, ya, keputusan itu. Tetapi sekali lagi, ya, kita lihat memang akan ada orang-orang yang selalu menentang firman Tuhan. Selalu ada orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Terima dan berdoa. Ya, berdoa supaya kuasa Tuhan menjamah orang itu dan melakukan hal yang benar. Ya. Ayat 16-19. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya, maka Iman Ezra memilih beberapa orang kepala kepada kaum keluarga masing-masing
untuk kaum keluarga semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yusadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib, Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Wow. Di sini kita lihat mereka akhirnya mengambil keputusan yang benar untuk mentaati firman Tuhan. Tapi menarik kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saya percaya kita sering mendengar akan hal ini, tetapi jelas sekali di sana juga bagaimana orang percaya, orang yang kenal Tuhan memang harusnya menikahi orang yang mengenal Tuhan juga. Ya, sulit untuk saya katakan, tapi itu benar. Ya, seperti itu. 2 Korintus 6 ayat 14 katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, seperti itu. Bahkan secara langsung juga dikatakan seseorang percaya yang bahkan suaminya sudah meninggal dan dia menjadi seorang janda, dan bahkan dia harus menikah sama orang percaya juga lagi. Itu jelas di dalam 1 Korintus 7, ya, 1 Korintus 7 ayat 39, ya, katakan seperti ini, ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Jelas, ya, asal orang itu adalah orang yang percaya, ya, seperti itu. Dan ini firman Tuhan yang sangat jelas, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita menyadari pentingnya untuk mentaati firman Tuhan. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, ayatnya yang ke 18 sampai 44. Di sini kita melihat juga daftar-daftar nama dari orang-orang yang mengambil perempuan asing, ya, dan yang memerintahkan pergi istri dan anak-anak mereka. Sekali lagi, tidak mudah untuk dilakukan. Tapi mereka tahu itu hal yang benar untuk dilakukan, karena itu yang Tuhan perintahkan atas mereka. Dan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan beri kesanggupan untuk mereka lakukan hal itu. Saya ingin akhiri dengan ini. Yang pertama, luar biasa bagaimana Ezra kembali mengakhiri kitabnya dengan apa? Membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan itu yang penting dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kehidupan kita, akhir dari hidup kita, kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ya, apapun yang kita pikirkan tentang doa-doa kita, percayalah, doa saudara berarti dalam kehidupan saudara secara pribadi dan untuk orang-orang yang saudara doakan. Yang ketiga, ya, jangan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan. Lakukan, dengar, lakukan. Walk what we talk, ya, seperti itu. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan seperti apa yang kita katakan. Yang terakhir, ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, apa maksudnya? Berdoa bagi pasangan saudara, minta Tuhan berikan pribadi yang percaya kepada dia secara pribadi. Supaya apa? Supaya saudara jangan terjerat dengan wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan. Berdoa, makanya dalam hal memilih pasangan hidup, serahkan ke Tuhan. Gumuli, doakan ke Tuhan, karena dia tahu yang terbaik buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Biar firman kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.